Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya host ATF Podcast. Kali ini kita ingin membahas sebuah kota wisata Batu ya. Kota wisata Batu itu kan terkenal dengan tempat pariwisatanya. Salah satunya ada di Jatim Park, ada di Museum Angkut, ada di Selekta saatnya. Nah, di mana jarang spot wisata yang termasuk ruang terbuka bagi masyarakat kota wisata Batu sendiri. Nah, kali ini kita membahas terkait ruang kreatif terbuka baru di tengah kota wisata Batu yang tentu akan menjadi ikon wisata kota wisata Batu. Hal itu tentu ya akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke kota wisata Batu. Nah, kali ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat berperan penting nih untuk meningkatkan wisatawan di kota wisata Batu dengan Bapak Dodi Eko Wahyudi. Apa kabar Bapak Dodi? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah Sehat, baik. Nah, Bapak Dodi ini kesehariannya apa aja Pak ya? Kalau di rumah atau di apa aja Pak ya? Kebetulan saya aktivitasnya adalah apa ya, Mbak? Saya ini pedagang. Pedagang. Iya, pedagang. Saya kebetulan ada toko buku di Batu. Jadi satu-satunya toko buku di Batu yang memang menjual buku ya di tempat kami. Dulu kami ada namanya Elek Comic Center, kemudian sekarang berubah menjadi toko buku Serdadu. Kemudian aktivitas yang lain adalah di tempat kami itu ada juga namanya Mie Serdadu. Kebetulan saya sebagai pemiliknya, sebagai ownernya. Mie Serdadu ini adalah mie sehat warna-warni dari sayur dan buah yang memang kami produksi sendiri. Produksi sendiri, Betul. dari made in sendiri Pak ya? Iya, betul. Jadi ada beberapa warna mie yang kita produksi dan kami memproduksi untuk beberapa tempat yang lain juga, beberapa kafe dan resto yang ada di Kota Batu dan di Kota Malang. Jadi aktivitas saya itu ya selain nganter anak sekolah ya. jemput sekolah, salah Sebagai satunya bapak ya, Pak? iya Sebagai betul. bapak. Terus ya mempersiapkan produksi mie, kemudian di toko buku untuk beraktivitas harian di sana. Oke, jadi Bapak ini sibuk sekali untuk berbisnis ya Pak ya, berbisnis itu termasuk Pak ya? Iya, ya berdagang Mbak. Kalau berbisnis kayaknya terlalu wah. Oh. Oke, Bapak saya kalau kayaknya udah pernah tahu Bapak Dodi ini dari organisasi. Boleh disebutkan Kak biar permisa atau penonton di rumah tahu organisasi yang Bapak nangin itu. Kami dan beberapa teman mempunyai sebuah gerakan. Gerakan. Iya, gerakannya itu namanya Sabers Pungli. Jadi Sabers Pungli itu sapu bersih sampah nyemplung kali. Wah. Ini murni gerakan, Mbak. Kita ada social movement, jadi bukan organisasi. Yeah. Saya di situ sebagai salah satu penggerak. Jadi beberapa teman yang menggerakkan gerakan ini. Kami mulai tahun 2017 kami bergerak nyemplung dari satu kali ke satu yang lain di seluruh kota Batu. Kami sudah lebih dari 142 kali berkegiatan di sungai sampai di bulan Agustus kemarin. Agustus 2022. 2022 ini. Jadi terakhir kami kemarin mengadakan kegiatan susur hulu Sungai Berantas. Jadi kami memetakan bersama ada pemerintah Kota Batu, ada beberapa komunitas, ada TNI, ada Polri bergerak bersama memetakan kondisi sungai di Kota Batu seperti apa sih yang ada di Sungai Berantas, yang ada di Kota Batu. Kami melihat ada potensi bencana, kemudian melihat vegetasinya seperti apa, apakah ada tumpukan sampah, itu yang kami lakukan. Nah, itu bergerak, itu aktivitas di hari Minggu bagi teman-teman yang ada di Kota Batu, saya dan beberapa teman-teman yang lainnya. Oh gitu. Berarti Bapak ini udah riset berarti ya Pak ya, udah kemana-mana di Kota Batu, sumber daya alam itu udah tahu semuanya Pak ya. Alhamdulillah sudah muter 24 desa kelurahan ya. 24 desa. Kami muterin semua sungainya. Wow. Iya. Itu luar biasa sih Pak. Bukan saya, udah semuanya teman-teman yang bergabung di Sabers Pungli. Oke. Jadi Bapak masih berkecimpung di situ Pak ya. Betul. Gitu. Oke, tadi kan Bapak nyebutin di sini sono. Iya, sini jadi sono
tempat saya itu ada di Jalan Agus Salim. Agus Salim. Biasa orang menyebutnya Seni Sono ya. Seni Sono ya. Seni Sono. Iya betul. Potensi di situ banyak pedagang emang Pak ya. Nah itu kedengarannya kayaknya itu spotnya bagus sih Pak ya buat pendatang. Kalau ke situ tuh kayaknya strategis bagus, kayak gitu ya. Nah, apa sih Bapak ingin membuat apa sih Pak selain tadi di apa tadi yang kafe Serdadu? Iya, di Mister Dadu. Mister Dadu tadi itu Bapak ternyata mempunyai gagasan ya Pak ya? Ruang Seni Sono itu apa sih Pak? Iya, jadi berawal dari bertemu dengan Ibu Wali Kota Batu beberapa tahun kemarin ya kalau nggak salah pas pandemi, kebetulan Bu Wali Kota itu dari acara mampir di tempat kami, ngobrol di depan toko sambil minum wedang malam pada saat itu. Terus kami menceritakan bahwa di Jalan Seni Sono ini tuh banyak kisah. Banyak kisah. Kenapa disebut Seni Sono? Karena di situ dulunya itu sekitar era tahun 80-an ada gedung bioskop. Salah satu gedung bioskop di Kota Batu itu di kawasan itu namanya kebetulan adalah Seni Sono. Seni Sono. Iya, jadi Seni Sono. Nah di situ tuh banyak cerita Mbak. Di Seni Sono tuh selain gedung bioskop dulu adalah Pasar Senggol. Pasar Senggol tuh kalau sekarang kayak pasar kaki lima ya. Oh iya. Yang di situ orang banyak beraktivitas di situ dan banyak cerita kalau bertemu dengan teman apa ya bapaknya Mbak atau mungkin saudaranya yang umurnya sekarang sekitar 45, 50 tahun 55 itu pada saat mereka kecil. Yang tidak mampu masuk ke Seni Sono itu, ke gedung bioskop itu selalu pengen ngikut orang, jadi pengen dianggap sebagai anaknya orang. Akhirnya muncul kata-kata lek nunut lek melu lek gitu. Itu ada kayak gitu. Nah itu tuh gambaran Seni Sono pada saat itu. Nah melihat potensi seperti itu, saya dan beberapa teman itu ngobrol dengan Bu Wali dan Bu, nggak pengenkah Bu di sini itu dijadikan kawasan yang berbeda, jalannya lebar, satu arah, kemudian masyarakatnya juga di sini guyup rukun. Kalau ini dijadikan satu kawasan, ada kawasan pedestrian, dibangun yang bagus, kayaknya bagus deh Bu kayak seperti itu. Bu Wali kemudian menceritakan, oh iya ya di Jogja itu ada Malioboro, kemudian Bandung itu ada Jalan Braga yang memang dibangun pedestriannya itu bagus gitu Mbak. Nah dari situ akhirnya ngobrol, akhirnya terus Bu Wali ya udahlah nanti coba didiskusikan. Ternyata beberapa bulan setelah ngobrol dari Bu Wali itu dibangunlah area pedestrian itu menjadi bagus. Jadi trotoarnya lebar, jalannya dibagusin, kemudian rencananya katanya mau dibangun taman juga. Taman gitu. juga di situ. Jadi yang aslinya kayak sekarang nih Pak ya, pas sekarang itu kan area parkiran. Betul. Itu jadi? Iya, jadi pedestriannya bagus. Jadi dulu itu adalah gedung bioskop, kemudian Pasar Senggol, terus kemudian pada sekitar tahun sebelum pandemi itu menjadi parkiran saja, parkirannya alun-alun. Nah, sekarang itu menjadi tempat pedestrian yang bagus. Nah, harapannya tempat pedestrian itu menjadi salah satu, kalau kami dan teman-teman tuh ngomong adalah ruang kreatif yang ada di tengah kota. Jadi ruang kreatif terbuka yang ada di tengah Kota Batu karena nempel dengan alun-alun. Nah, itu yang pada saat itu menjadi gambaran kami untuk Bu ini harus jadi seperti itu Bu gitu. Nah, kemudian nanti di situ ada aktivitas macam-macam Mbak. Ada tempat dolanan anak. Ini bayangan kami ya Mbak. Kami beberapa teman-teman pemuda yang ada di Seni Sono itu. Terus kemudian nanti di situ kita bisa bikin acara Car Free Day. Kemudian ada bikin mungkin kayak gini ya, semacam podcast ini kita bikin di trotoar itu kan lucu juga gitu. Dan menarik. Banyak aktivitasnya. Anak-anak yang biasanya main HP game itu kalau di situ nggak boleh main HP. Harus ikutan mainan tradisional, ada engklek, ada dakon. Itu harapannya itu seperti itu, Mbak. Nah, makanya setelah terwujud seperti itu kami pengen juga pada saat bertemu dengan Bu Wali itu menyampaikan Bu, mungkin bisa loh Bu nanti setelah ini jadi dijadikan hal atau tempat yang seperti itu. Berarti di situ pasti rame Pak ya, rame sama mengenang masa lalu lagi. Betul. Pak ya. Harapannya seperti itu Mbak. Harapannya seperti itu. Nah, berbicara tentang Seni Sono. Nah, siapa saja sih Pak sektor ekonomi dan kreativitas di situ sih Pak yang ikut? Jadi di Seni Sono itu sektor ekonomi dan kreatif yang ada di situ, ekonominya ada toko mebel. Kemudian dari dulu itu terkenal Mbak, di Seni Sono itu menjadi kawasan
tukang potong rambut yang paling banyak. Oh, di situ. Jadi Oke. ini sekarang udah mulai berkurang, tapi masih tetap banyak. Paling banyak jalan yang ada potong rambutnya ya di Jalan Seni Sono Ya, itu, benar. di kawasan Seni Sono Iya, itu. benar. Jadi saya berpikir itu juga menjadi ikon juga ya. Ya. Jadi ada itu, kemudian ada kuliner juga, ada apa? Kopi yang menjual kopi asli khas Batu itu juga ada. Kemudian ada sekolah, ada MI, Ya. kemudian ada travel, ada kantor NU Kota Batu, kemudian beberapa kafe kecil-kecil juga, ada angkringan, banyak Mbak di situ Mbak. Jadi warga-warga di situ memang punya aktivitas ya menunjang secara ekonomis. Tadi mereka juga kreatif. Iya. Ada vintage kopi itu mengangkat apa nuansa vintage. Iya. Kemudian ada Aksa, kemudian ada kopi Sini Sono itu ya macam-macam itu ya. Nah itu kalau dijadikan satu area yang apa terpadu itu kan bagus Mbak. Jadi orang bisa jalan-jalan di situ, bisa beli kopi di sini, nanti nongkrongnya di sana. Oh, iya. Itu sih gambaran kami bahwa itu bisa dilakukan di Seni Sono. Oh, baik. Berarti di situ sangat bisa banget untuk nongkrong, bisa banget Pak ya. Nanti kalau mau beli bakso di situ Iya, ada bakso, ya betul. Berarti mau nongkrong, mau jagongan gitu Pak ya. Itu Iya, pasti bisa banget. Soalnya di situ tempatnya itu strategis kalau menurut saya, strategis banget. Betul Mbak. Nah, kalau di Seni Sono itu apa sih Pak yang dilakukan di dalamnya itu Pak? Ya, jadi kalau sekarang memang aktivitas yang terjadi di masyarakat itu ya memang aktivitas ekonomi saja. Ya, tadi ada yang berjualan, kemudian ada anak sekolah di MI, kemudian ada kantor NU sebagai salah satu pusat kegiatan teman-teman Nahdlatul Ulama. Kemudian ya ada toko buku, kemudian ada taman baca juga. Sementara aktivitasnya masih seperti itu. Betul. Ya kami beberapa kali juga mengadakan ada semacam kayak musik jalanan, kita bikin keroncongan di pinggir jalan. Itu ada. Tetapi memang masih belum terorganisir dengan bagus. Jadi harapannya nanti memang pada saat ini direspon bagus oleh pemerintah kota, ini menjadi kawasan yang memang khusus dan memang menjadi tempat yang cair gitu, yang semuanya bisa di situ, bisa ada di situ dan beraktivitas di Seni Sono. Oh ya. Untuk bagaimana sih Pak ya tanggapan masyarakat tentang digagasnya Seni Sono ini, ruang Seni Sono. Jadi di masyarakat itu di Seni Sono itu masyarakatnya guyub rukun, Mbak. Ya. Guyub rukun dan saling memahami satu sama lain. Bukan masyarakat homogen karena beberapa yang memang berbeda agama dan sebagainya. Tapi masih guyub gitu loh, Mbak. Yeah. Jadi tidak ada yang saling mengkomplain satu sama. Jadi kalau berpikir kerukunan umat beragama di situ terjadi. Kemudian antar tetangga juga tidak ada masalah apa-apa. Jadi guyub, Mbak. Jadi melihat kondisi yang bagus seperti itu ya masyarakat mendukung. Ya. Buktinya adalah beberapa bulan ini dari mulai berbangun sampai sekarang, trotoar yang ada di depan itu, pedestrian itu selalu bersih. Tidak ada orang yang berdagang di trotoar itu. Ya, betul. Coba itu mohon maaf di tempat yang lain pasti sudah yang waduh ini harus jualan di sini nih, harus jualan di sini, ini enak nih gitu. Iya, seakan-akan wah ini saatnya untuk berjualan di tempat yang nyaman buat gitu. bisnis lah. Padahal secara peraturan daerah trotoar itu tidak dipakai untuk penjualan kaki lima. Iya. Dan itu di Seni Sono bersih, Mbak, sampai sekarang. Tidak ada. Ada yang sempat ada warga dari RW lain datang untuk melihat itu, untuk melihat kemudian mereka bawa rombong, nggak tahu cuma 2 hari mereka sudah nggak ada. Ternyata ada yang ngasih tahu bahwa kesepakatan warga di sini, kesepakatan dengan kelurahan bahwa trotoar ini harus bersih dari pedagang kaki lima. Luar biasa. Keren kan Mbak warga situ, Mbak? Yang keren warganya loh, Mbak. Pasti, iya, warganya pasti keren. Di situ pasti warganya sangat mendukung sekali. Betul, dengan adanya ruang Seni Sono ini. Oh iya, mungkin saya perlu mengklarifikasi ya. Jadi ruang Seni Sono itu adalah nama yang memang kita usulkan dari beberapa masyarakat. Ternyata beberapa hari ini berkembang, jadi Pemkot merespon itu dan pengennya itu bukan ruang Seni Sono, Mbak. Pengennya itu Seni Sono Legendari. Jadi legendanya diangkat gitu. Legenda yang betul. tadi loh Mbak yang tadi kayak nunut le. Nah itu legendanya gitu. Itu mau diangkat lagi sama pemerintah kota itu direspon. Ini harus diangkat ini. Ini nanti ada cerita yang nunut le itu harus dimunculkan lagi. Harus gitu. itu Pak ya kan. Jadi jangan sampai nanti generasi muda yang seumur-umur Mbak itu nggak tahu kalau dulu itu di sini itu ada istilah le nunut le. Nah, itu.
Nah, berarti seni sono ini udah didukung banget Pak ya sama pemerintahan. Oke, jadi beberapa pertemuan dengan Ibu Wali Kota, dengan Ibu Dewanti merespon sebenarnya ini harus diwujudkan oleh sesuatu, dan memang beberapa hari ini memang pemerintah kota lewat dinas pariwisata memang mendorong untuk segera diwujudkan satu konsep penataan di area seni sono. Ya memang ada beberapa hal yang memang masih menjadi ganjalan kami tentang keberlanjutan dari ini. Jadi kami berpikir bahwa pada saat pemerintah hadir, pemerintah itu memang harus hadir dan memang selalu menemani kita. Gitu. Jangan sampai hadir sekali habis itu ditinggal. Gitu. Nah, kami harapannya hadir dan memang selalu ada di kita. Jadi sinkron ya antara kami di masyarakat dengan pemerintah itu. Jadi diharapkan untuk berubah menjadi namanya Seni Sono Legendari. Seni Sono Legendari. Legendari. Waduh, bagus banget itu Pak. Aku sampai penasaran ini. Ini Iya, Mbak. berarti pembukaannya itu kapan Pak? Pembukaan? Iya, jadi kalau dari Dinas Pariwisata mentargetkan tanggal 2 Oktober besok, hari Minggu itu untuk dilakukan kegiatan seremoni dari Seni Sono Legendari. Memang salah satu kegiatan yang kita tawarkan, yang kita usulkan di konsep itu adalah salah satu memang Car Free Day. Jadi harapannya Car Free Day itu salah satu ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Jadi Car Free Day itu satu yang memang bisa dilakukan sementara ini dengan dukungan pemerintah untuk dilakukan di Seni Sono. Jadi di Seni Sono Legendari aktivitas pertama yang dilakukan adalah Car Free Day. Jadi Minggu pagi itu nanti ada kegiatan. Tapi memang kalau boleh saya cerita dikit, ini ada kesedihan kami juga. Jadi ternyata Ibu Wali Kota itu ada acara di Minggu pagi. Jadi acara yang memang sudah diset di Minggu pagi bersama masyarakat dengan kegiatan Car Free Day itu geser karena Bu Wali ada acara, info dari Dinas Pariwisata ada acara, dan digeser menjadi Car Free Night ya, Car Free Night. Jadi kegiatan dialihkan ke malam. Nah, memang kalau di malam itu karena kurang apa ya, kalau menurut saya itu kurang sreg gitu karena secara fasilitas itu masih belum mumpuni itu di malam. Udah gitu memang suasana yang terbangun di Seni Sono itu dari dulu pohonnya besar-besar, rimbun, adem. Nah, kalau di malam itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Udah gitu lampunya juga masih belum siap. Harapan kami kan memang ada lampu taman, kemudian ada bangku-bangku taman, orang bercanda itu belum ada, memang belum ada. Dan kalau untuk kegiatan malam itu masih belum siap lah kalau menurut kami. Itu menurut kami dan beberapa warga yang ada di Seni Sono itu masih belum siap kalau untuk malam. Tapi memang karena keterbatasan waktu dari Bu Wali, sepertinya memang Dinas Pariwisata akan tetap melakukan launching dari Seni Sono Legendari di Minggu malam. Iya. Nah, untuk launchingnya itu kan pas malam hari Pak ya. Betul. Tapi next minggu itu ada Car Free Day atau udah stop minggu itu aja Pak? Nah, tadi yang saya bilang bahwa konsep yang kami inginkan, yang kami pada saat itu kami usulkan kepada Ibu Wali Kota adalah ini adalah keberlanjutan. Jadi kegiatan ini nggak hanya kegiatan seremoni acara sekali selesai, tapi ada keberlanjutan aktivitas yang dilakukan di Seni Sono atau Seni Sono Legendari. Jadi akan terus seperti itu. Harapannya pada saat nanti peresmian itu Bu Wali kami bisa mengusulkan lagi dan mendorong Bu Wali Kota untuk mewujudkan Seni Sono ini menjadi kawasan khusus. Jadi kalau kawasan khusus, harapan kami juga setiap minggu pagi secara otomatis jalan akan ditutup untuk dilakukan Car Free Day. Seperti itu. Jadi tidak banyak hal yang memang harus dipersiapkan oleh masyarakat seperti surat menyurat, birokrasi dan lain sebagainya, enggak ada. Tapi secara otomatis bila diputuskan menjadi salah satu kawasan, setiap minggu pagi kawasan itu ditutup jalannya dan dilakukan kegiatan Car Free Day. Itu harapan kami, Mbak. Harapan dari masyarakat, warga yang ada di Seni Sono situ. Betul. Nah, tadi kan Bapak bicara tentang Car Free Day. Car Free Day itu nggak lengkap Pak kalau nggak ada bazar seperti itu ya. Betul. Nah, di Seni Sono Legendari ini apa sih Pak yang di dalamnya? Apa ada bazar makanan atau barang-barang antik atau apa? Jadi
kami sudah berdiskusi dengan pihak kelurahan, kemudian dengan masyarakat yang ada di situ, dan ternyata kesepakatannya sama. Kesepakatannya adalah satu, bahwa trotoar tidak boleh dipakai untuk jualan. Trotoar nggak boleh buat jualan. Okay. Bahkan pada saat Car Free Day pun nggak boleh. Jadi Car Free Day nanti akan menggunakan spotnya adalah jalan raya, itu dijadikan tempat untuk melakukan stand bazar ataupun exhibition atau pameran ya. Terus kemudian kesepakatan berikutnya yang disepakati adalah, karena ini Mas ada di nempel dengan kawasan alun-alun, di mana Mbak tahu sendiri di alun-alun itu kuliner apa aja ada kan? Iya, lengkap. Akhirnya kita bikin kesepakatan lagi bahwa sebisa mungkin bazar atau stand yang ada di Seni Sono Legendary ini adalah non kuliner. Non kuliner. Ya, jadi semua yang non kuliner masuk ke Seni Sono Legendary. Karena di kawasan alun-alun sudah lengkap kulinernya, Mbak. Iya. Nanti kalau di alun-alun ada kuliner, di semuanya kuliner, Mbak. Iya, kuliner. Dan sementara banyak teman-teman ekonomi kreatif yang bergabung dengan beberapa organisasi itu, baik organisasi kreatif ataupun UMKM, banyak produk-produk non kuliner. Nah, kalau nggak ada tempat ruang untuk mereka mendisplay itu, ya sayang kan. Makanya kita kemarin ada kesepakatan dengan masyarakat, dengan kelurahan juga, dan dengan Disparta bahwa yang didisplay di Ruang Seni Sono, di Seni Sono Legendary adalah non kuliner. Non kuliner. Apa aja sih Pak contohnya non kuliner nih? Banyak loh Mbak di sini tuh. Mungkin beberapa ya. Ada industri ini kain. Jadi ada batik, kemudian ada ekoprint, itu banyak sekali. Ada komunitasnya. Ada komunitasnya sendiri. Ada komunitasnya di Dekranasda itu. Kemudian ada industri kayu. Industri kayu. Ya, kemudian ada ini olahan-olahan dari kulit, itu ada juga. Banyak Mbak, ekonomi teman-teman sektor ekonomi kreatif yang ada di Batu itu banyak. Ada aplikasi game, ada aplikasi, itu ada Mbak, ada teman-teman yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif itu banyak. Nah, kami harapkan di Seni Sono Legendary, kalau kami tadi menamakan ruang Seni Sono, adalah ruang kreatif terbuka yang ada di tengah kota. Jadi harapannya teman-teman yang bergerak di ekonomi kreatif bisa bergantian setiap minggu datang untuk mendisplay, untuk menunjukkan hasil karya mereka di masyarakat yang memang ada di yang datang di Seni Sono Legendary. Seni Sono. Ada persyaratan kah Pak untuk bisa mengikuti acara Seni Sono? Apa ya Mbak? Saya itu bukan siapa-siapa ya. Saya ini masyarakat aja. Tapi mungkin ada kesepakatan Mbak kemarin. Jadi sebisa mungkin supaya ini lebih terorganize dengan bagus, semua yang akan nanti bergabung di Seni Sono menjadi tenan di bazarnya itu, nanti kita akan bergerak di baik komunitas, kemudian setelah itu adalah di desa atau kelurahan. Jadi harapan setiap minggu nanti gantian Mbak. Oh gantian, berarti jadi, semua desa yang ada di Batu itu masuk juga Pak? Nggak harus yang di masyarakat Agus Salim? Enggak. Jadi harapannya seperti itu. Jadi harapannya semua gantian. Contoh minggu ini yang masuk adalah dari Torongrejo, dari desa Torongrejo ya. Nanti hasil produk kreatif dari Torongrejo bisa didisplay di situ. Termasuk mungkin kepanitiaannya juga dari Torongrejo yang akan mengatur di situ. Mungkin nanti bergantian minggu depan, contoh teman-teman dari Batu Kreatif Hub, contoh di sektor kria, yang nanti mereka akan set ke situ. Minggu depannya lagi ganti lagi, contoh ke Kelurahan Temas. Seperti itu bergantian. Kalau seperti itu bergantian kan semuanya akan merasakan pernah mendisplaykan produknya di Seni Sono Legendary. Seni Sono Legendary. Dengan lebih cair tentunya ya, enggak yang harus masuk dalam satu pameran atau apa. Ini lebih cair dengan kondisi orang bisa melihat, masyarakat yang jalan-jalan pagi bisa melihat. Seperti itu. Jadi itu kesepakatan Mbak. Jadi belum bersama ya Pak. Betul, kesepakatan bersama seperti itu. Untuk harapan Bapak ke depannya untuk acara atau yang dimaksud dengan ruang Seni Sono atau Seni Sono Legendary itu apa sih Pak? Ya harapan kami satu tadi itu Mbak, bahwa Seni Sono Legendary adalah ruang kreatif terbuka yang di Kota Batu. Satu, yang kedua memang harapannya ini menjadi ruang cair bagi siapapun untuk melakukan kegiatan kreatif di ruang Seni Sono, di ruang Seni Legendary.
Jadi harapannya semuanya bisa masuk ke sana, nggak perlu dibeda-bedakan saya ini orang ini kria, saya ini orang kayu dan sebagainya, semuanya bisa masuk ke sana. Saya ini warga Sumber Berantas yang jauh, enggak, semuanya bisa masuk di ruang di Seni Sono Legendary, itu harapannya. Kemudian yang kedua, memang dengan adanya kegiatan yang terkonsep seperti itu, harapannya ekonomi masyarakat yang ada di area sekitar Seni Sono ini menjadi tumbuh dengan baik, dan harapannya juga menjadi ruang yang memang bisa dikunjungi wisatawan. Selain mengunjungi tempat-tempat yang artifisial, contoh kayak Jatim Park, kayak Eco Green Park, lah ini ada ruang tempatnya orang Batu zaman dulu ngumpul di sini. Mereka bisa bawa anak-anak mereka untuk main dolanan anak, mereka bisa ikutan mainan mungkin di situ ada dakon, mungkin bisa ikutan kalau ada podcast, bisa ikutan podcast di situ. Nah, itu harapan-harapan yang memang kami minta pemerintah untuk bisa memfasilitasi itu dan memang mendukung gerakan ini. Salah satunya kalau menarik wisatawan tadi dapat oleh-olehnya dari bazar ya, tadi, betul, ya, itu juga boleh, ya, itu bisa. Jadi kan beda ya Mbak ya. Iya, beda. Betul. Nah, untuk kalau masyarakat seperti di Bumiaji ingin mendaftar itu langsung kontak personal ke siapa Pak? Nah itu sampai hari ini memang belum ada semacam komite atau badan yang bertanggung jawab di Seni Sono Legendary, belum ada. Nah ini yang memang kami juga akan menanyakan ini ke Dinas Pariwisata sebagai yang mengampu area itu, karena perintah dari Bu Wali Kota. Kami akan menanyakan ke depan ini konsepnya siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola kawasan ini. Harapannya memang nanti ada Mbak, ya bukan kami masyarakat yang mengelola, tetapi mungkin ada kolaborasi yang terjadi antara mungkin masyarakat, mungkin pemerintah kota, mungkin juga ada aparat TNI Polri yang memang menjadi salah satu kawasan yang memang sudah ada terkelola dengan bagus gitu. Jadi nggak hanya sekelompok orang yang menguasai itu, bukan, tapi memang ada semacam kolaborasi bersama dari beberapa sektor ya, masyarakat, pemerintah, kemudian ada TNI Polri untuk menjaga di kawasan Seni Sono Legendary. Wah, luar biasa banget Pak gagasannya. Ya, luar biasa masyarakatnya Mbak. Iya, masyarakatnya juga dari masyarakat Agus Salim juga sangat berpartisipasi juga Pak ya, dan mendukung juga, pemerintah juga mendukung, berarti sangat lancar, semoga lancar nih Pak. Amin. Ini pertanyaan satu saja Pak ya. Betul, apa Mbak? Pak, ini kan ada Among Tani Foundation. Siap. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak tentang Among Tani Foundation ini? Among Tani Foundation itu diceritain Among Tani Foundation oleh Pak Edi Rumpoko. Saya pernah bertemu dengan beliau dan beliau menyatakan gagasan kenapa sih ada Among Tani Foundation. Saya pada saat itu berpikir keren loh Pak, Bapak itu berpikirnya sampai sejauh itu. Ya harapannya memang Among Tani Foundation itu berguna bagi masyarakat di Kota Batu dari berbagai sektor yang memang sekarang ditangani oleh Among Tani Foundation. Pak Edi Rumpoko bilang bahwa nek iso iku ATF itu iso ngopeni kabeh. Jadi pemerintah ngopeni A, mungkin Among Tani Foundation iso ngopeni B. Apa sih yang tidak dilakukan pemerintah, Among Tani Foundation iso ngopeni. Pada saat itu saya menyimpulkan dari pembicaraan beliau itu seperti itu. Jadi saya pikir keren loh Pak Awak. Nah, saya berpikir juga bahwa ya memang harus ada kolaborasi. Pemerintah itu tidak bisa sendiri Mbak Jana. Harus ada keterlibatan masyarakat, keterlibatan swasta. Nah, mungkin ATF ini menjadi salah satu keterlibatan swasta untuk bisa bergerak memperbaiki kondisi Kota Batu yang sekarang bagus menjadi bagus dan semakin bagus. Kalau ada bolong sana sini, ya ATF mungkin juga ikut membantu juga gitu. Saya lihat beberapa kali ATF juga melakukan kegiatan juga. Nah, kebiasaannya gini Mbak, kita itu paling susah adalah mempertahankan. Meraih itu paling gampang. Betul sekali. Nah, ini yang saya pikir harus kita gerakkan juga. Mungkin ATF juga harus bersemangat itu juga. Meraih sesuatu itu gampang. Untuk melakukan kegiatan A, B, C, D itu gampang. Tetapi gimana itu akan selalu diulang sehingga akan mendapatkan hasilnya atau mendapatkan memanen hasilnya atau buahnya itu nanti. Itu menurut saya teman-teman ATF juga harus semangat melakukan itu, karena sepertinya semangatnya Pak Edi Rumpoko luar biasa loh. Jadi kayaknya harus juga gitu. Ya sama, kami di Sabers Pungli juga sama seperti itu Mbak. Jadi
ya gimana caranya harus kita bergerak dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa, kita tetap bergerak. Nah, kalau ATF mungkin ya karena Pak Edi Rumpoko juga insya Allah masih mendampingi terus kan, masih memberikan gagasan, ya harapannya mungkin lebih besar lagi hasil yang nanti akan diperoleh. Itu aja. Pak, ini sambil ngobrol-ngobrol kita bisa minum wedang jahe. Nah, ini angkringan khas Jogja yang ada di depan kantor Among Tani Foundation. Iya, tadi sempat lewat ya, Mbak. Iya, jadi kalau Bapak mau nongkrong di situ, jagongan kalau bahasa gaulnya Pak ya, anak batu gitu ya. Bisa di depan gitu, bisa di angkringan Among Tani Foundation gitu. Boleh, nah, soalnya wedang jahe ini biasanya kalau di Batu kan dingin ya Pak ya. Kalau minum ya penghangatnya boleh Pak diminum. Boleh, Mbak. Mbak, terus Mbak. Mana Pak tanggapannya Pak? Bagaimana? Digorokan langsung nyes. Yang tadinya dingin langsung anget kan ya, Pak ya. Betul. Oke, tadi sekilas udah tahu tentang seni sono legendari. Jadi masyarakat ini yang bisa seperti tadi kayak mau ngelukis atau budaya bisa Pak ya? Budaya ya. Bisa. Seperti mau nyanyi di situ masih bisa Pak ya. Kayak tadi ada keroncongan masih bisa. Nah, saya berharap sih Pak ya ruang seni sono ini seni sono legendari ini bisa semakin jaya Pak ya. Bisa dikenal ke nggak seluruh kota Batu aja Pak, ke seluruh Indonesia atau ke nasional juga Pak. Betul, semoga Pak ya. Amin. Karena di situ tempatnya strategis menurut saya Pak. Tempatnya strategis dan bisa menjadi salah satu spot wisatawan ya Pak ya. Betul. Baik sahabat ATF, jangan lupa untuk datang dan menyaksikan pada hari Minggu jam 7 malam untuk pembukaan seni sono legendari. Bapak, terima kasih sudah datang di Among Tani Foundation. Terima kasih banyak. Ya, boleh kok Pak mampir-mampir. Oh iya. Lain waktu. Iya Pak ya. Siap, makasih. Oke, baik pemirsa, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk YouTube channel Among Tani Foundation. Terima kasih.